Kemarin kan gini nih, ada bacaan upgrade itu kan. Gak apa-apa. Terus ini klik upgrade makanya kan hilang. Tanda silang saja yang Tanda silang yang dibikin nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya. Nah, jadwal kita hari ini adalah apa, Kak? Adalah ulangan. Ya. Bisa kan? Bisalah. Ya, nanti teknisnya saya sampaikan ya. Sebentar sudah kirim dulu ya. Ininya, materinya. Apanya? Soal ulangannya. Nah, ulangannya berupa rekaman suara. Ya, ulangannya berupa rekaman suara. Pandai ngerekamnya kan? Pandai lah ustazah aja yang gaptek. Kok kami jangan tanya. Iya. Rekaman suara dari apa? Dari WA. Dari apa? Dari WA boleh, dari rekaman suara yang biasa, apa, perekam suara yang biasa itu ya, yang di alat ya, kalau di HP di alat ya. Nah, itu juga bisa. Pokoknya nyampe ke ustazah, kirimnya rekaman suara. Apa yang direkam suara? Ini materinya ya. Jadi kalian cari dulu jawabannya di buku. Cari dulu jawabannya di buku, kemudian nanti kalian hafal. Setelah itu kalian rekam hafalan kalian, kirim ke ustazah. Batas waktu pengumpulannya sampai jam 9 malam. Boleh lewat ustazah? Iya, nanti bentuk soalnya ini ustazah kirim ya. Yang perlu dihafal ini ustazah kirim. Boleh lewat jam 9, boleh, tapi nilainya sudah kurangi ya. Iya, jam 9 malam. Karena kan gak semuanya ikut Zoom. Ada yang nanti mungkin lihatnya siang, ada yang lihatnya sore, ada pun yang tak lihat-lihat. Ada yang gak lihat ini kita ya kan, link YouTube-nya, ada yang gak belajar pun. Tapi nanti waktu ujian dia bisa. Kayak mana itu? Canggih ya kan? Iya, dapat nilainya, tapi nggak dapat berkahnya. Bentar ya, sudah kirim ya. Nah, dari pelajaran kita kemarin, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Banyak kali ustazah materinya. Iya, banyak kali ya kan, dari awal sampai apa ya kan. Jadi gimana, ujiannya kita buat dari mid semester itu aja. Iya, untuk soal ujiannya biar gak banyak kali. Kemarin mid semester kita sampai maf'uli ajlih ya. Iya kan, maf'uli ajlih kan.
Yang udah diujiankan sampai maf'uli ajli. Oh ya udah, nanti 70% dari setelah mid semester ya, 30%-nya dari judul pertama ya sampai maf'uli ajli ya. Nggak apa kan? Sebenarnya itu sedikit ya, pelajaran nahwu itu sedikit. Coba kakak lihat daftar isi lembar paling akhir. Kakak buat rangkuman, ini kan karena cuplikan judulnya sikit-sikit gitu. Terus nanti ada latihan lagi, ada contoh lagi, makanya nampak banyak. Kalau diringkas sebenarnya sedikit. Banyak hafalan ya? Lumayan ya kan, nggak apa-apa. Waktu muda gini dihabiskan, karena orang menghafal itu nggak mungkin gila ya orang menghafal, karena sistem otak, cara kerja otak itu kalau kita semakin banyak menghafal, dia itu sel-sel syaraf itu semakin tumbuh. Beda sama orang yang stres, maksudnya berpikir orang yang berpikir tapi dia nggak yakin maksudnya nggak yakin bahwa semua masalah itu Allah yang menakdirkan. Nah itu bisa stres. Tapi kalau dia menghafal pelajaran, sel syaraf itu dia tumbuh terus. Terus kebalikannya, kalau nggak dipakai untuk menghafal otak itu ya, dia akan mati sel syarafnya, mati, kemudian mati, redup, terakhir otaknya tumpul, nggak bisa untuk belajar. Udah gitu, yang diantara yang menumpulkan otak lagi main game itu dia stagnan otak itu, tegang kita main game ya kan, takut, khawatir nggak dapat, khawatir kalah di dalam game itu kan, tegang jadi otaknya. Nah itu juga lama-lama otak bagian belakangnya itu rusak, terakhir jadi apalah orang yang rusak kok udah rusak otaknya. Nah itu kalau main game. Lain kalau kita menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran ini, udahlah sel syarafnya tumbuh terus, makin pintar. Dan diantara cara mengasah otak itu ya dengan menghafal. Apalagi umur emas seperti kalian. Iya umur emas, SMP SMA itu nanti sampai SMA baru udah masuk dewasa awal, baru pikirannya udah terbagi. Kalau sekarang nggak ada pikiran lain, nggak ada disuruh cari makan, nggak ada kan? Nggak ada, pikirannya cuma belajar. Nah makanya waktu belajar ini digunakan otaknya, betul-betul digunakan untuk menghafal, untuk yang bermanfaat gitu. Jangan mikirin yang lain-lain, apalagi mikirin jantan ya kan. Itu lagi Masya Allah, itu perusak, udah perusak di antara perusak yang paling apa itu kan, perusak otak. Udah mikirkan yang apa. Maka fokus kita di umur sekarang kalian ini, sekarang umur kalian itu umur yang masih fresh, otak itu masih enak menghafal. Kenapa sudah bilang? Karena sudah ngalami masa-masa ini, masa-masa SMP itu sudah ngalami, masih mudah menghafal, nggak ada pikiran lain, menghafal itu enak karena memang nggak ada yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan selain belajar? Memang tugasnya belajar. Tapi kalau dari SD kalian udah kenal cowok, ya udahlah, habislah. Apalagi sekarang nontonnya film Korea, sikit-sikit bunuh diri, banyak ya kan kasus ya kan, sekarang sebar apa bunuh diri, Masya Allah, macam kan siap setelah itu ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya apa yang kalian tengok dari film-film Korea itulah apa yang kalian ikuti. Bagi yang suka ya, bagi yang nggak suka jangan marah ya. Bagi yang suka film-film kayak gitu, heran nengoknya, contoh apa yang dipakai dari situ kayak gitu. Apa contoh persahabatan misalkan, sahabat dalam konsep Islam kan nggak kayak gitu. Kalau sahabat membuat maksiat atau apa kan nggak perlu diikuti, nggak perlu apa ya pokoknya kalau dibilang alasannya apa nonton film apa gitu. Sampai kemarin ada yang buat status ya, anak-anak Lunuha, Ustazah kan karena kalian ngumpulin tugas, jadi seluruh nomor kalian ada yang satu orang nomornya 5, udah simpan semua.
Ya sudah simpan semua nomor-nomornya. Kenapa? Biar sudah mudah nyarinya. Kalau dia mengumpulkan tugas, mudah sudah carinya. Nah gitu. Jadi seluruh nomor kalian itu sudah simpan yang ngumpul-ngumpul nilai. Ada yang setiap kirim tugas nomornya ganti. Ada yang setiap kirim tugas nomornya ganti. Sudah simpan juga. Misalkan A1, A2, A3. Nah, itu orangnya satu orang kan nomornya 5. Nah, itu sudah simpan. Ada yang buat status film apa itu, karton Jepang atau karton Korea, sudah pun nggak tahu, pokoknya film kartunnya apa bilang apa pembunuhan, tembak-tembak berdarah-darah gitu. Sudah nengoknya nggak sanggup. Kenapa? Kejam kali gitu, nggak sampai hati kita nengoknya. Tapi inilah yang ditengok sama anak-anak zaman sekarang. Ya Allah, kayak mana mereka nggak punya mental brutal, mental tega sama orang, sedangkan tontonan aja kayak gitu. Jadi ustazah sedih ya, habis nengok satu situ sudah sedih. Ya Allah, anak ini kenapa lah dia tonton film kayak gini. Udah gitu dibuatnya pula status. Orang berstatus hadis nasihat-nasihat ya kan. Ini enggak, buat status film pembunuhan, cuplikan pembunuhan kayak gitu. Ya Allah ya Rahman, sudah pikir kayak gimana ya, udahlah enggak baik, disebarin pula enggak baiknya itu. Kan udah kayak mana jadinya ya kan. Nah makanya kalau kalian mencari contoh persahabatan, cukup baca kisah sahabat-sahabat Nabi, kayak mana perjuangan mereka, kayak mana setia kawannya mereka kepada Nabi, kayak mana solidaritas mereka sama Nabi. Itu yang perlu dibaca. Perlu dilihat. Karena kan kita ini Kak, sesuai dengan yang kita tonton. Kalau yang kita tonton yang nggak baik, kayak gitulah pola pikir kita. Yang kita tonton film-film kayak gitu, film Korea, film Jepang, kayak gitulah pola pikir kita. Ya makanya nggak jarang sekarang kita tengok orang, anak-anak kejam-kejam, murah, harga nyawa itu murah, enak mukul orang, enak numbuk orang. Kenapa? Yang ditonton kan film kekerasan. Terus di game juga ya kan, di game juga kayak gitu kan, tentang kekerasan juga di game itu, di game yang Ustazah nggak tahu, cuma lihat cuplikan-cuplikan. Ya Allah, kayak gini rasanya hati itu nggak sanggup nengoknya kayak gitu. Tapi itulah yang ditengok anak zaman sekarang di usia kalian, udah rusak otaknya gitu. Jadi yang kasihannya kenapa? Itu generasi Islam. Coba kalian bayangkan, main game kan kalau diakhiri kan ngulang lagi dari awal. Jadi dia nggak sholat, dia nggak makan, nggak mandi, nggak apa, itu mainin game mau sampai entah yang level keberapa di main gamenya itu. Ya Allah, betul-betul rusak generasi Islam zaman sekarang. Sedih kita nengoknya, ya sedih. Makanya kan yang belajar di Ulunuha, yang dibekali ilmu agama, yang dibekali ilmu agama ya. Maksudnya film-film kayak gitu cukuplah dibatasi, dikat lah bagi yang hobi film-film anime kayak gitu, film-film kekejaman, kekerasan gitu jangan ditengok, jangan sebenarnya waktu kita untuk ketaatan aja udah nggak cukup. Waktu 24 jam yang Allah kasih sama kita untuk ketaatan aja itu nggak cukup, untuk mengerjakan tugas kita aja nggak cukup sebenarnya ya. Konon lagi mau kita potong sama nonton film-film yang nggak tahu juntrungannya apa, tujuannya apa. Kalaupun ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya film-film kayak gitu. Dan kalian akan mengikuti apa yang kalian tonton ya, jingkrak ya, joget-joget kayak orang gila. Kayak orang gila lah, kayak orang kesetrum. Apa itu kayak gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ya, minta sama Allah, ya Allah, jauhkan hatiku dari yang seperti itu, jauhkan rasa, hilangkan. Kalau memang kita suka hobi mungkin dari SD dulu ya, dari SD. Kalian udah buat hadir semua nih kan, mau Ustazah copy nih ke WA Ustazah, biar nanti sudah tulis hadir, udah buat daftar hadirnya, hadir gitu ya, udah ya, ketik daftar hadirnya. Nah Umi mau masukkan ini nih, belum, itu ulangannya mau ini masukkan. Absensinya kan? Bukan, ulangan apa ada nih, kirim di WA Umi. Bentar ya Kak, sudah kirim ini ya Kak. Maksudnya tampilkan di apa? Ya. Nah, jadi Kak,
Ya itu tadi, semoga kalian ambil pelajarannya ya. Buat status yang baik-baik aja lah Kak. Udah gitu foto profilnya itu diganti, jangan gambar-gambar kartun. Ya, gambar-gambar kartun. Kita kan tahu Kak, setiap yang kita buat itu dimintai pertanggungjawaban. Hatta foto profil sekalipun, foto profil apa itu, karton-karton itu ya, cantik-cantik memang, imut-imut karton-karton itu ya kan, tapi itu nggak boleh. Iya Mi, itu dia ya. Diganti. Kemudian hobi nonton film kayak itu diganti Kak. Kasihan otak kita ya, kasihan diri kalian. Dah Kak, tengok itu ya Kak. Ini Kak tugasnya. Ini nanti Ustazah kirim lagi di WA ya, di grup nanti Ustazah kirim. Ini Muraja'atus Syahriyah Limadati Nahwi Lisafitasi ya, ulangan bulanan pelajaran nahwu untuk kelas 9. Imla'il faragh summah fadhi ya, istilah yang kosong kemudian hafalkan. Ini kayak al-mubtada marfu'un, ini baris-barisnya ya, mauqi'ul i'rabil kalimat ya, kedudukan i'rabnya dalam kalimat. Mubtada itu barisnya marfu'. Nah, kalau khobar barisnya apa? Nanti kalian cari di buku barisnya. Dah, al-fa'il apakah marfu', apakah mansub, apakah majrur. Isim ba'da harfun jar, apakah marfu', mansub atau majrur. Mudhof ilaih gitu juga, mansub, marfu' atau majrur. Nah, kalian cari ya. Hal, ini kita udah belajar ya, hal dia barisnya apa? Apakah marfu', apakah mansub, apakah majrur. Isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna. Nah, nanti udah kalian cari isinya. Nanti kalau misalkan kalian cari isinya, kemudian kan udah terisi nih, udah terisi kan, udah kalian isi, kemudian kalian hafal ya. Al mubtada'u marfu'un, al khobaru al fa'ilu. Gitu kalian hafal ya. Oke, ini sudah kasih tahu aja. Al khobaru marfu'un, al fa'ilu marfu'un. Nih maf'ulun bih, seterusnya kalian cari ya. Nah, cara ngafalnya gitu ya, direkam. Kemudian soal yang kedua gitu juga. Soal yang kedua isilah yang kosong kemudian hafalkan. Ini alamat i'rab. Misalkan ya misalkan marfu'un ya, rafa'. Nah, apa alamat i'rabnya? Wa alamatur raf'ihi dhammah. Isim mufrad alamatur raf'ihi dhammah. Terus alamatun nasbihi juga fathah. Kemudian alamatul jarri kasroh, itu isim mufrad. Nah, kalau isim musanna apa? Alamatul raf'inya dia apa? Apakah? Nanti kalian cari ya di buku ya. Dibuka bukunya. Sudah? Terus nanti cara ngafalnya ya. Ismul mufrad alamatul raf'i dhammah, alamatun nasbi fathah, alamatul jarri kasroh ya, alamatul jarri atau alamatul raf'ihi dhammah, alamatul nasbihi fathah, alamatul jarrihi kasroh. Kemudian isim musanna alamatul raf'i alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya isim musanna. Kemudian alamat nasabnya kemudian alamat jarnya isim musanna, alamatu jarrihi isim musanna. Terus jamak muzakkar salim juga gitu, alamatu raf'ihi alamatun nasbi wal jarri ya, nanti ada tuh di buku, kalian buka aja judulnya, ini nanti ada muncul itu alamat i'rabnya ya. Nah, ini aja nanti direkam terus kirim ke ustazah ya. Batas waktu pengumpulannya sampai jam 9 malam ya. Lewat jam 9 boleh, tapi nilainya ustazah kurangi ya. Kenapa nih ustazah suruh ngafal Kak? Karena pelajaran nahwu itu ya dari kita belajar dari SMP, SMA sampai kuliah kan nanti terus ada pelajaran nahwu ya. Tapi yang dipelajari ya ini aja. Makanya dia harus dihafal karena dia pelajarannya nggak berubah baku, dia pelajarannya itu aja yang dipelajari ya, jadi dia nggak berubah. Berbeda sama pelajaran fikih kan, dia berubah sesuai dengan kontemporer dia ya, sesuai dengan kehidupan nyata. Kalau nahwu dia
udah gini aja sampai nanti kiamat ya gini-gini aja. Mubtada marfu, makanya dia harus dihafal, ya harus dihafal, nggak ada berubah-berubah. Alamatul raf'i li ismil mufrad itu bit dhammah. Sampai hari kiamat ya bit dhammah aja. Gitu. Nah, ada yang ditanya tentang ulangan kita? Jadi besok kita belajarnya apa? Besok kita ujian praktek ya. Kalau misalkan besok nggak siap ujian praktek, nggak apa-apa, kita undur hari Kamis depan, ya. Kalau besok banyak kali tugas, banyak kali hafalan, nggak apa-apa diundur. Gimana ulangan ujian prakteknya besok, hari Jumat besok atau hari Kamis minggu depan? Kamis minggu depan ya, oke ya, insya Allah hari Kamis minggu depan kita ujian praktek. Jadi besok ini dulu ya, ujian praktek apa besok? Hari udah mulai ya kan? Jadi hari ini ulangan bulanan, Kamis depan insya Allah ujian praktek ya. Jadi untuk pelajaran besok ya nanti kita tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, nanti mana materi yang belum dipahami, nanti silakan kita diskusikan di sini ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa yang belum mengerti tentang ulangan? Ini sudah kirim ke grup ya. Apanya dipoto kak? Enggak dipoto, direkam. Kirim jawabannya direkam. Jadi nggak usah dipoto lagi. Kakak rekam aja. Kakak rekam, terus kirim ke ustazah. Iya, langsung aja. Al-mubtada'u marfu'un. Untuk yang nomor 1 ya, cara ngafalnya. Al-mubtada' marfu', khobar marfu'. Nah, gitu cara ngafalnya ya. Apa ini marfu'? Ini barisnya. Mubtada itu barisnya dia marfu'. Sekarang al-mubtada marfu'un, barisnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi. Alamat rafa'nya apa? Misalkan dia isim musanna. Wa alamatu raf'ihi alif. Alamat rafa'nya adalah alif. Nah, gitu ya. Jadi nomor 2 adalah barisnya, nomor 1 barisnya, nomor 2 adalah alamat rafa', alamat barisnya, tanda barisnya apa? Ya, tanda bacanya. Yang kedua tanda bacanya. Kalau nomor 1 barisnya mubtada marfu', khobar marfu'. Yang nomor 2 tanda bacanya alamatu raf'ihi, tanda baca rafa'nya adalah dhammah, atau kalau isim musanna tanda baca rafa'nya adalah alif. Nah, nanti selebihnya kalian cari di buku ya isinya. Cara ngafalnya yang tadi khobar inna, apa barisnya? Nanti kalian tulis di sini. Udah kalian isi, nanti tinggal kalian rekam ya. Kalau dibaca aja gimana? Sudah dibaca aja. Ya udah nggak apa-apa juga, tapi nanti yang penting waktu ujian kalian sudah hafal ya, sudah hafal waktu ujian. Baris-baris ini kalian harus sudah hafal ya. Kenapa sudah bilang suruh rekam hafalan bukan foto ya, agar dari sekarang kalian hafal. Untuk apa? Persiapan nanti waktu ujian ya. Jadi waktu ujian nanti gak gelagapan. Apa aja yang perlu dihafal ustazah? Banyak kali nih sudah judulnya, pusing anak, udah banyak kali pun tulisannya Arab semua lagi. Makanya dicicil dari sekarang. Ini ustazah buat gini, terus kalian hafal pakai rekaman suara, bukan foto kertas ya. Itu maksud ustazah, biar menyicil yang perlu dihafal. Berapa orang kita hadir? 48 ya. Jumlah semua 35 tambah 34 ya. 35 tambah 35 70. Nah, berarti ada sepertiganya ini enggak ada ya, teman kita sepertiganya enggak ada. Makanya sudah kasih waktu sampai jam 9 malam. Ada mungkin yang belum menyaksikan sampai dia malam baru pulang HP-nya, karena HP-nya dibawa sama orang tuanya. Ya.
ada plus minus, ada ininya juga ya. Belajar daring kayak gini, yang tadinya anak-anak nggak punya HP jadi punya HP. Udah gitu orang tuanya kan kerja, nggak bisa ngawasin, jadi entah kemana-mana anaknya. Kemarin anak kelas 7 ada wali murid ya, sedangkan kelas 7A ya kan, orang tuanya bilang gini, Ustazah, anak saya ini kan tadinya nggak tahu film-film Korea ya, nggak tahu film-film Korea. Udah gitu sekarang gandrung kali film Korea Ustazah. Terus kemarin sampai di HP-nya dia ada download TV Korea kayak gitu. Jadi itu jadi tontonnya. Ibunya kan kerja PNS, ya kan. Jadi anaknya tinggal, tadinya nggak punya HP, karena daring jadi punya HP. Nah itu dia ya musibahnya. Oke anak-anak, ya ini sudah kirim ke grup. Nanti kalian rekam ya, kalian isi, cari jawabannya, kemudian kalian hafal, kirim rekaman hafalannya sama ke ustazah. Tunggu sampai jam 9 malam. Oke anak-anak, syukron ala husni timamikun iyaya, astaghfirullah li walakun, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau absen. Oh iya. Udah absen semuanya kak? Kontrol.